Bayangkan hidup di negara yang tanahnya bisa bergoyang kapan saja. Lagi makan ramen, sendok ikut joget. Lagi tidur, kasur tiba-tiba goyang gratis. Tapi anehnya, jutaan orang Jepang tetap hidup tenang. Kenapa Jepang bisa berada tepat di jalur gempa paling berbahaya di dunia? Apakah ini hanya kebetulan atau ada rahasia besar yang dimulai jutaan tahun lalu? Yuk kita bongkar faktanya. Kalau melihat peta dunia, Jepang tampak seperti deretan pulau kecil di pinggir Asia. Ukurannya memang tidak sebesar Rusia atau Amerika. Tapi di balik bentuknya yang sederhana, Jepang menyimpan cerita yang luar biasa. Negara ini terdiri dari lebih dari 6.000 pulau. 4 pulau terbesar adalah Hokkaido, Honshu, Shikoku, dan Kyushu. Pulau-pulau itu terlihat tenang, padahal di bawahnya terjadi aktivitas yang sangat sibuk setiap saat. Setiap tahun, Jepang mengalami ribuan gempa bumi. Sebagian sangat kecil, sehingga hanya alat khusus yang bisa mendeteksinya. Namun ada juga yang cukup kuat sampai membuat orang spontan memeluk tiang listrik. Banyak orang mengira Jepang sering gempa karena kutukan atau nasib buruk. Padahal jawabannya sama sekali bukan itu. Semua bermula dari posisi Jepang yang berada di lokasi paling rumit di planet ini. Untuk memahami alasannya, kita harus melihat jauh ke bawah kaki kita. Bukan beberapa meter, tetapi puluhan hingga ratusan kilometer ke dalam bumi. Tempat lempeng-lempeng raksasa terus bergerak tanpa henti. Permukaan bumi ternyata tidak utuh seperti kulit telur. Planet kita tersusun dari lempeng tektonik raksasa yang terus bergerak sangat pelan. Gerakannya hanya beberapa sentimeter setiap tahun, hampir secepat kuku manusia tumbuh. Walaupun bergeraknya lambat, tenaga yang tersimpan sangat luar biasa. Ketika dua lempeng saling bertabrakan, energi akan terus menumpuk selama bertahun-tahun sebelum akhirnya dilepaskan dalam bentuk gempa bumi yang besar. Nah, Jepang berada tepat di pertemuan beberapa lempeng tektonik sekaligus. Ibarat tinggal di perempatan jalan yang dipenuhi truk besar dari berbagai arah. Bedanya, truk-truk ini beratnya miliaran ton. Ada lempeng Pasifik yang terus bergerak ke arah barat. Ada juga lempeng Filipina yang mendorong dari selatan. Sementara lempeng Eurasia dan lempeng Amerika Utara ikut bertemu di kawasan Jepang. 4 lempeng besar bertemu di satu wilayah yang relatif kecil. Kondisi seperti ini sangat langka di dunia. Tidak heran jika Jepang menjadi salah satu negara dengan aktivitas gempa tertinggi di planet ini. Saat dua lempeng saling bertabrakan, salah satunya biasanya akan menyusup ke bawah lempeng lainnya. Proses ini disebut subduksi. Disinilah awal dari banyak gempa besar dan letusan gunung api. Bayangkan dua karpet yang saling didorong. Salah satunya akan melipat dan masuk ke bawah. Bedanya, karpet ini tebalnya puluhan kilometer dan bergerak sangat pelan selama jutaan tahun. Karena terus didorong, tekanan di bawah Jepang semakin besar. Saat batuan tidak mampu lagi menahan tekanan itu, energi langsung dilepaskan. Hasilnya adalah gempa yang bisa dirasakan hingga ratusan kilometer. Kadang pelepasan energinya kecil, sehingga hanya membuat lampu bergoyang. Kadang sangat besar hingga bangunan ikut bergetar. Alam seolah sedang mengingatkan bahwa bumi di bawah Jepang tidak pernah benar-benar diam. Yang menarik, sebagian besar gempa besar di Jepang justru berasal dari dasar laut, jauh dari pandangan manusia. Lempeng-lempeng raksasa terus bergesekan setiap hari tanpa pernah berhenti bekerja. Jika dasar laut tiba-tiba terangkat akibat gempa besar, air laut di atasnya ikut terdorong. Dari sinilah tsunami bisa terbentuk. Ombaknya mungkin belum terlihat besar di tengah laut, tetapi energinya sangat dahsyat. Semakin mendekati pantai, gelombang tsunami akan melambat tetapi tingginya terus bertambah. Air yang tadinya terlihat biasa saja bisa berubah menjadi dinding raksasa yang menyapu apapun di depannya. Inilah alasan mengapa Jepang tidak hanya menghadapi ancaman gempa, tetapi juga tsunami. Dua bencana ini sering muncul sebagai pasangan yang sangat sulit dipisahkan, terutama setelah gempa besar di bawah laut. Namun ada pertanyaan menarik. Jika wilayah ini begitu berbahaya, mengapa nenek moyang Jepang tetap memilih tinggal di sana selama ribuan tahun?
Bukankah masih banyak tempat lain yang lebih aman? Jawabannya ternyata tidak sesederhana yang dibayangkan. Justru aktivitas lempeng tektonik yang berbahaya inilah yang membentuk Jepang menjadi negeri pegunungan, sumber air panas, tanah subur, dan pemandangan luar biasa. Semua itu akan kita bahas di bagian berikutnya. Jutaan tahun lalu, wilayah yang sekarang menjadi Jepang sebenarnya masih menyatu dengan daratan Asia. Belum ada bentuk kepulauan seperti yang kita kenal sekarang. Semuanya masih berupa tepian benua yang perlahan berubah. Ketika lempeng Pasifik terus menyusup ke bawah daratan Asia, kerak bumi mulai retak dan terangkat. Proses ini berlangsung sangat lambat, bahkan jauh lebih lambat daripada antrean kasir saat ada diskon besar. Selama jutaan tahun, retakan-retakan itu semakin melebar. Air laut berlahan masuk mengisi celah tersebut, hingga akhirnya terbentuk Laut Jepang yang memisahkan Kepulauan Jepang dari daratan Asia. Artinya, Jepang bukan muncul dalam semalam. Negara ini terbentuk melalui proses geologi yang sangat panjang, penuh tabrakan lempeng, letusan gunung api, dan pergerakan bumi yang tidak pernah berhenti. Karena berasal dari aktivitas vulkanik, sebagian besar wilayah Jepang dipenuhi pegunungan. Sekitar 70% daratannya berupa kawasan berbukit dan pegunungan yang menjulang tinggi. Lahan datar di Jepang ternyata sangat terbatas. Itulah sebabnya kota-kota besar seperti Tokyo, Osaka, dan Nagoya berkembang di dataran sempit dekat pantai yang masih memungkinkan untuk dibangun. Akibat ruang yang terbatas, masyarakat Jepang harus pintar memanfaatkan setiap meter tanah. Bahkan ada rumah yang lebarnya hanya beberapa meter, tetapi tetap nyaman ditinggali. Benar-benar definisi hemat tempat. Pegunungan yang terbentuk oleh aktivitas tektonik juga menjadi sumber sungai-sungai pendek yang mengalir deras. Sungai ini sangat penting untuk air minum, pertanian, hingga pembangkit listrik tenaga air. Selain sungai, Jepang juga memiliki ribuan mata air panas atau onsen. Air panas ini berasal dari panas bumi yang naik melalui retakan batuan akibat aktivitas gunung api di bawah permukaan. Jadi, kalau orang Jepang santai berendam di onsen, mereka sebenarnya sedang menikmati hadiah dari aktivitas lempeng bumi. Lumayan, alam kasih spa gratis. Walaupun bonusnya kadang gempa. Saat ini Jepang memiliki lebih dari 100 gunung api aktif. Jumlah itu termasuk salah satu yang terbanyak di dunia. Semua ini berkaitan langsung dengan proses subduksi yang masih berlangsung hingga sekarang. Gunung paling terkenal tentu saja Gunung Fuji. Bentuknya sangat indah dan menjadi simbol Jepang. Namun jangan lupa, Fuji sebenarnya adalah gunung api aktif yang masih terus dipantau para ilmuwan. Letusan gunung api memang bisa berbahaya. Tetapi di sisi lain, abu vulkanik yang dikeluarkan justru membuat tanah menjadi sangat subur untuk berbagai jenis tanaman. Karena itulah banyak daerah pertanian Jepang berkembang di sekitar wilayah vulkanik. Padi, sayuran, buah-buahan, hingga teh berkualitas tinggi tumbuh berkat tanah yang kaya akan mineral. Aktivitas geologi juga menciptakan banyak pemandangan luar biasa. Pegunungan bersalju, lembah hijau, danau kawah, hingga sumber air panas alami menjadi daya tarik wisata yang mendunia. Setiap tahun, jutaan wisatawan datang menikmati keindahan alam Jepang. Menariknya, banyak tempat wisata terkenal justru lahir karena proses geologi yang dahulu dianggap sebagai ancaman. Namun, hidup di negari gempa tentu tidak selalu mudah. Masyarakat Jepang sejak dulu sadar bahwa bencana bisa datang kapan saja tanpa memberikan undangan terlebih dahulu. Karena itulah, budaya disiplin mulai terbentuk sejak lama. Anak-anak diajarkan bagaimana berlindung saat gempa, kemana harus berlari, dan bagaimana tetap tenang ketika keadaan berubah mendadak. Latihan evakuasi di Jepang dilakukan secara rutin. Bahkan, banyak sekolah dan kantor menganggap latihan ini sama pentingnya dengan belajar atau bekerja. Semoga saja tidak ada ujian mendadak setelah latihan. Semua pengalaman menghadapi gempa akhirnya membentuk karakter masyarakat Jepang yang terkenal disiplin, siap menghadapi bencana, dan selalu berusaha bangkit. Tapi bagaimana teknologi modern membantu mereka bertahan?
Itu akan kita bahas pada bagian berikutnya. Seiring berkembangnya ilmu pengetahuan, Jepang sadar bahwa gempa tidak mungkin dihentikan. Yang bisa dilakukan hanyalah mempersiapkan diri sebaik mungkin agar dampaknya sekecil mungkin ketika bencana datang. Karena itulah, Jepang menjadi salah satu negara dengan teknologi mitigasi gempa paling maju di dunia. Hampir setiap pelajaran dari gempa besar diubah menjadi inovasi baru yang menyelamatkan banyak nyawa. Salah satu inovasi paling terkenal adalah bangunan tahan gempa. Gedung-gedung tinggi di Jepang dirancang agar bisa bergoyang mengikuti getaran bumi, bukan melawannya secara kaku. Bayangkan pohon bambu saat diterpa angin. Ia tidak mudah patah karena lentur. Prinsip yang sama digunakan pada banyak gedung pencakar langit di Jepang agar tetap berdiri saat gempa mengguncang. Di dalam beberapa gedung modern, terdapat peredam getaran raksasa. Alat ini membantu mengurangi guncangan sehingga bangunan tidak bergoyang terlalu keras ketika gempa besar terjadi. Beberapa gedung bahkan menggunakan teknologi isolasi dasar. Pondasi bangunan dipisahkan dengan bantalan khusus sehingga getaran dari tanah tidak langsung diteruskan ke seluruh struktur bangunan. Bukan hanya gedung, jembatan, jalan layang, rel kereta, hingga bandara juga dibangun dengan standar khusus. Tujuannya sederhana, tetap berfungsi secepat mungkin setelah gempa terjadi. Kereta cepat Shinkansen juga dilengkapi sistem pendeteksi gempa. Jika sensor mendeteksi gelombang awal, kereta dapat mengerem otomatis hanya dalam hitungan detik sebelum guncangan besar tiba. Bayangkan, kereta melaju lebih dari 300 km per jam. Begitu sensor berbunyi, sistem langsung bekerja lebih cepat daripada manusia sempat berkata, itu tadi apa ya? Selain itu, Jepang memiliki ribuan alat pemantau gempa yang tersebar di berbagai wilayah. Semua sensor ini bekerja tanpa henti, siang dan malam, memantau aktivitas bumi setiap detik. Data dari ribuan sensor dikirim ke pusat pemantauan dalam waktu sangat singkat. Komputer kemudian menghitung lokasi, kekuatan, dan arah penyebaran gelombang gempa secepat mungkin. Jika gempa cukup besar, sistem peringatan dini langsung dikirim ke televisi, radio, ponsel, hingga pengeras suara di berbagai kota. Kadang hanya memberi waktu beberapa detik, tetapi detik itu sangat berharga. Beberapa detik mungkin terdengar singkat, namun waktu itu cukup untuk menghentikan kereta, mematikan mesin berbahaya, membuka pintu darurat, atau membuat orang berlindung di tempat yang lebih aman. Walaupun teknologinya sangat canggih, tidak semua gempa bisa diprediksi. Ilmuwan hanya bisa mendeteksi setelah gempa mulai terjadi, bukan menentukan tanggal pasti kapan gempa akan datang. Inilah yang sering disalahpahami banyak orang. Jepang bukan bisa meramal gempa. Mereka hanya memiliki sistem yang sangat cepat dalam mendeteksi dan memberikan peringatan beberapa saat sebelum guncangan utama tiba. Kecepatan informasi menjadi penyelamat utama. Dalam dunia gempa, 1 atau 2 detik bisa membuat perbedaan besar antara selamat dan terlambat mengambil tindakan. Selain teknologi, masyarakat Jepang juga terbiasa menyimpan perlengkapan darurat di rumah. Mulai dari air minum, makanan, senter, radio, baterai, hingga tas evakuasi yang siap dibawa kapan saja. Anak-anak di sekolah pun diajarkan cara menghadapi gempa sejak usia dini. Mereka tahu kapan harus berlindung, kapan harus keluar, dan bagaimana membantu orang lain tanpa panik. Budaya siap siaga ini membuat masyarakat Jepang tetap tenang saat sirena berbunyi. Tentu tetap ada rasa takut, tetapi kepanikan tidak dibiarkan mengambil alih keadaan. Namun sehebat apapun teknologi yang dimiliki Jepang, alam kadang masih menunjukkan kekuatannya. Salah satu buktinya terjadi pada tahun 2011, ketika gempa dan tsunami mengubah sejarah Jepang selamanya. Bagian itulah yang akan kita bahas berikutnya. Pada tanggal 11 Maret 2011, pagi itu terlihat seperti hari biasa. Orang-orang bekerja, anak-anak bersekolah, dan nelayan melaut. Tidak ada yang menyangka bahwa beberapa menit kemudian, sejarah Jepang akan berubah selamanya. Gempa berkekuatan magnitudo 9,0 terjadi di lepas pantai timur Jepang. Guncangannya menjadi salah satu yang terbesar yang pernah tercatat oleh alat modern di seluruh dunia. Getaran terasa hingga ratusan kilometer. Gedung-gedung tinggi bergoyang, jalan bergetar, dan sistem peringatan dini langsung aktif.
Banyak kereta berhasil berhenti sebelum guncangan terkuat tiba. Namun, bahaya terbesar ternyata belum datang. Gempa besar itu mengangkat dasar laut secara tiba-tiba. Laut yang semula tampak tenang, mulai menyimpan energi yang sangat besar. Beberapa menit kemudian, tsunami raksasa bergerak menuju pantai timur Jepang. Di tengah laut, gelombangnya tampak biasa. Tetapi saat mendekati daratan, tingginya berubah menjadi belasan meter. Air laut menerjang kota, pelabuhan, rumah, kendaraan, bahkan ladang pertanian. Apa yang tidak mampu dipindahkan manusia, dipindahkan begitu saja oleh kekuatan alam dalam hitungan menit. Banyak orang berhasil menyelamatkan diri berkat sistem peringatan dini dan latihan evakuasi. Meski begitu, besarnya tsunami membuat bencana ini tetap menjadi salah satu yang paling memilukan dalam sejarah Jepang. Dampaknya tidak berhenti di pantai. Tsunami juga merusak pembangkit listrik tenaga nuklir Fukushima Daiichi, memicu kecelakaan nuklir yang kemudian menjadi perhatian dunia. Peristiwa Fukushima mengajarkan bahwa satu bencana bisa memicu bencana lainnya. Gempa menyebabkan tsunami, lalu tsunami memicu krisis di fasilitas penting. Alam benar-benar menunjukkan betapa saling terhubungnya berbagai resiko. Setelah bencana itu, Jepang tidak menyerah. Mereka mengevaluasi sistem, memperbaiki aturan bangunan, memperkuat tanggul, dan mengembangkan teknologi baru agar lebih siap menghadapi masa depan. Bagi masyarakat Jepang, setiap gempa adalah pelajaran. Mereka percaya bahwa pengalaman, ilmu pengetahuan, dan disiplin harus terus berkembang, agar korban di masa depan bisa semakin berkurang. Menariknya, ancaman gempa justru membuat Jepang menjadi salah satu pusat penelitian gempa terbaik di dunia. Banyak ilmuwan internasional bekerja sama untuk memahami perilaku bumi yang masih penuh misteri. Walaupun sering diguncang gempa, Jepang tetap menjadi negara maju dengan ekonomi yang kuat. Industri, teknologi, pendidikan, dan transportasi tetap berkembang di tengah ancaman bencana yang terus mengintai. Hal ini membuktikan bahwa letak geografis memang tidak bisa dipilih. Namun, cara manusia beradaptasi terhadap alam dapat menentukan bagaimana sebuah bangsa mampu bertahan dan terus berkembang. Jepang mengajarkan bahwa hidup berdampingan dengan alam jauh lebih bijaksana daripada mencoba menaklukkannya. Alam mungkin tidak bisa dikendalikan, tetapi resiko dapat dikurangi melalui ilmu dan persiapan. Sampai hari ini, lempeng-lempeng di bawah Jepang masih terus bergerak. Artinya, proses yang membentuk kepulauan Jepang jutaan tahun lalu sebenarnya masih berlangsung hingga sekarang. Setiap gempa kecil menjadi pengingat bahwa bumi adalah planet yang hidup. Gunung tumbuh, dasar laut berubah, dan benua terus bergerak, meski perubahan itu hampir tidak terlihat oleh mata manusia. Jadi, alasan Jepang berada di jalur gempa paling berbahaya bukanlah karena kebetulan. Semuanya merupakan hasil dari jutaan tahun pergerakan 4 lempeng tektonik yang bertemu di satu wilayah. Ironisnya, proses geologi yang membawa ancaman itu juga menghadirkan banyak berkah. Pegunungan indah, tanah subur, sumber air panas, hingga pemandangan yang memikat lahir dari kekuatan bumi yang sama. Kini, setiap kali melihat Gunung Fuji, kereta Shinkansen, atau kota-kota modern Jepang, ingatlah bahwa semuanya berdiri di atas bumi yang terus bergerak. Negeri ini adalah bukti nyata bahwa manusia mampu hidup berdampingan dengan alam selama mau belajar dan menghormatinya. Kalau menurut kalian, apakah manusia suatu hari nanti benar-benar bisa memprediksi gempa dengan tepat? Tulis pendapat kalian di kolom komentar ya. Jangan lupa tekan like, subscribe, dan aktifkan loncengnya supaya tidak ketinggalan fakta-fakta unik tentang geografi, sejarah, dan misteri dunia lainnya. Sampai jumpa di video berikutnya.